Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas 3 tokoh ulama pemberani, yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dalam pertempuran 10 November 1945. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimana kisah perjuangan mereka? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Hari Pahlawan dirayakan pada setiap tanggal 10 November. Hari yang bersejarah tersebut bercikal bakal dari pertempuran besar, yang terjadi di Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat biasa dan tokoh nasionalis, tetapi juga melibatkan peran para pemuka agama. Para ulama-ulama yang pemberani, beliau-beliaulah yang turut menjadi motor penggerak semangat para pejuang secara spiritual. Tanpa dorongan spiritual ini, bisa jadi masyarakat Surabaya saat itu enggan untuk melawan sekutu. Bagaimana tidak, pasukan Inggris memiliki persenjataan yang lebih canggih. Senjata para penjajah lebih hebat dibandingkan dengan senjata rakyat dari negara yang baru lahir ini. Namun, dengan semangat mempertahankan kemerdekaan, dan panggilan untuk memperjuangkan kebenaran, para pemuda dan santri tak gentar melawan musuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 sosok kiai yang berperan penting pada pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh sentral saat pertempuran 10 November. Beliau dikenal karena fatwa resolusi jihadnya. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, tahun 1945, bangsa Indonesia belum bisa bernapas lega. Setelah Jepang kalah, Belanda yang didukung Inggris sebagai pihak pemenang Perang Dunia Kedua, ingin berkuasa kembali di Indonesia. Pada tanggal 17 September 1945, Presiden Soekarno menanyakan fatwa hukum kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Sang Presiden pertama RI tersebut menanyakan tentang hukum membela tanah air dari ancaman penjajah. Pada masa itu, Kiai Hasyim merupakan pemimpin Nahdlatul Ulama, sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia kala itu. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengadakan musyawarah. Beliau mengumpulkan wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura, untuk berdiskusi di kota Surabaya. Dari diskusi tersebut, keluarlah resolusi jihad. Adapun isi dari resolusi jihad tersebut adalah 1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. 2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. 3. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda, yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris. Mereka pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. 4. Umat Islam terutama anggota NU, harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. 5. Kewajiban ini merupakan perang suci, atau jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut, harus membantu dalam bentuk material, untuk mereka yang sedang berjuang. Resolusi jihad ini disambut oleh para santri dan masyarakat pada umumnya. Inilah yang menggerakkan semangat bertarung untuk melawan penjajah. Pada hari-hari berikutnya, kaum santri dan jamaah NU ikut serta dalam pertempuran di Surabaya. Sebelum pertempuran 10 November meletus, Bung Tomo datang mengunjungi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kunjungannya itu, Bung Tomo meminta izin untuk membacakan pidato yang terinspirasi dari resolusi jihad.
Pidato Bung Tomo inilah yang kemudian turut membakar semangat para pejuang Surabaya. Dengan demikian, semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 tidak dapat dipisahkan dari resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya. Atas jasa-jasanya, sang Kiai pendiri Nahdlatul Ulama itu mendapat gelar pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dalam pertempuran menjaga kemerdekaan RI, peran Kiai As'ad dikenal sebagai seorang tokoh ulama karismatik yang mampu membina para mantan penjahat untuk berperang. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Beliau juga merupakan salah satu tokoh pertemuan yang menghasilkan resolusi jihad. Setelah pertemuan tersebut, sang Kiai pergi ke Madura untuk menemui para ulama di sana. Beliau menyampaikan bahwa ada seruan jihad untuk melawan penjajah. Pada saat itu, Kiai As'ad meminta ulama di Madura mengumpulkan warga untuk dilatih secara fisik dan rohani agar memiliki kemampuan saat berperang. Namun, saat itu beliau sedang mengalami dilema. Jika memilih kiai atau ulama untuk berperang, lantas, siapa lagi yang akan mengurusi pendidikan agama? Sedangkan, jika memilih santri, lantas, siapa yang akan melanjutkan dakwah Islam? Di tengah kebimbangannya itu, pilihan kemudian ditujukan kepada para penjahat. Para penjahat ini dipilih karena dianggap memiliki modal keberanian. Para penjahat dan berandalan tersebut kemudian bergabung menjadi anggota pelopor, pasukan gerilya yang dibina oleh Kiai As'ad. Mereka tidak hanya dilatih secara fisik, tetapi juga secara rohani. Para anggota pelopor juga diajarkan zikir dan amalan-amalan, yang akan menyelamatkan mereka ketika menghadapi musuh. Ketika pertempuran 10 November 1945 berlangsung, pasukan mantan penjahat ini turut ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Mereka mempunyai peran penting, khususnya pertempuran di wilayah Tanjung Perak, Jembatan Merah, dan di wilayah Wonokromo Surabaya Selatan. Kiai As'ad juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang mampu melumpuhkan pasukan penjajah. Salah satunya adalah, pada saat itu beliau mampu mengubah segenggam pasir menjadi dentuman bom. Beliau juga mampu membekali pasukan pejuang dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Berkat kelebihan yang beliau miliki, Kiai As'ad tidak hanya disegani oleh para pengikutnya, namun juga ditakui oleh para musuhnya. Atas keberanian beliau pada masa itu, Kiai As'ad Syamsul Arifin mendapat gelar Kesatria Kuda Putih. Karena jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan RI, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin juga dianugerahi gelar pahlawan nasional, yang diberikan pada tanggal 9 November 2016. Kiai Haji Abbas Buntet. Perjuangan melawan penjajah pada 10 November 1945 di Surabaya, tidak terlepas dari peran kiai dan santri. Salah satunya Kiai Abbas Abdul Jamil dari Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon. Bahkan, kiai yang dijuluki singa dari Jawa Barat itu menjadi penentu waktu dilakukannya peperangan. Dalam pertempuran 10 November di Surabaya, Kiai Abbas mempunyai peran penting sebagai komandan pertempuran. Beliau memimpin para pejuang dan para santri ketika bertempur melawan Belanda dan sekutunya. Kiai Abbas adalah putra sulung dari Kiai Haji Abdul Jamil. Kiai Abbas lahir pada 25 Oktober tahun 1879. Sosok Kiai Abbas tumbuh dalam lingkungan pesantren. Beliau juga sempat menimba ilmu ke pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Di sanalah, beliau berguru dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Abbas dikenal memiliki ilmu kanuragan yang hebat. Bahkan, sang pendiri Nahdlatul Ulama itu juga meminta Kiai Abbas untuk melawan para preman, yang tidak menghendaki berdirinya pesantren.
Mereka kerap menodongkan pisau ke penghuni pondok, yang tinggal hanya berdinding bambu. Walhasil, para preman itu pun berhenti mengganggu pesantren. Pasca diumumkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia mendapatkan ujian lagi. Pasukan Belanda yang dibantu Inggris berupaya merebut kembali wilayah yang pernah dijajahnya dahulu. Atas kondisi tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari lantas kembali memanggil Kiai Abbas. Pada saat itu, Kiai Hashim meminta bantuan kepada Kiai Abbas untuk memimpin pertempuran melawan penjajah di kota Surabaya. Apalagi, NU juga menyerukan resolusi jihad yang mengharuskan umat melawan penjajah. Kiai Abbas bersama adiknya, Kiai Haji Anas, serta beberapa kiai dan santri datang ke Surabaya memakai kereta api. Kiai Abbas juga mengumpulkan dan membawa ribuan santri dari daerah di Jawa Barat, seperti Cianjur. Pada waktu itu, pasukan pejuang Indonesia memilih pertempuran tanggal 10 November, dikarenakan menunggu kedatangan Kiai Abbas dari Cirebon. Bahkan, Kiai Abbas didapuk sebagai komandan perang kala itu. Awalnya, Bung Tomo yang juga memimpin perang di Surabaya meminta restu dari Kiai Hashim untuk menyerang sekutu sebelum 10 November. Akan tetapi, Kiai Hashim dawuh, kalau kita sebaiknya tunggu dulu singa dari Jawa Barat. Dia adalah Kiai Abbas Buntet. Dari kesaksian cerita sesepuh di Buntet, bahwa Kiai Abbas mempunyai kesaktian mampu menjatuhkan pesawat tempur milik sekutu. Pada saat pertempuran 10 November, Kiai Abbas mampu menjatuhkan pesawat tempur itu hanya dengan menggunakan sandal bakyak, maupun dengan menggunakan surban. Pesawat-pesawat tempur milik penjajah tersebut dibuat berjatuhan dengan karomah yang dimiliki oleh beliau. Walhasil, berkat perjuangan beliau dalam memimpin pasukan dalam pertempuran 10 November, akhirnya pasukan penjajah berhasil dikalahkan. Demikianlah pembahasan tentang 3 tokoh ulama yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita dapat meneladani perjuangan beliau, serta mengambil hikmah dari kisah-kisah beliau. Dan semoga giroh perjuangan beliau terhadap bangsa ini dapat menular kepada kita. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.